Sadarkah kita saat engkau diterpa musibah, selalu terlintas di benakmu itu suatu masalah dan karma? Tergiang di pikiranmu, terlalu sial dan Tuhan tak cinta. Itu selalu menjadi pandangan dan pendapatmu dari setiap masalah, tanpa kamu sadari bahwa itu cara Tuhan mencintaimu. Saat Dia melihatmu mulai jauh dari kebenaran dan terlalu jauh menuju ke arah yang celaka, kamu tidak menyadarinya. Saat engkau sehat, kamu melupakan Tuhan yang selalu memperhatikanmu, dan Dia cemburu melihatmu, yang selalu acuh tak acuh, bahkan tidak pernah menyebut namanya. Dan saat engkau terbujur kaku di tempat tidurmu, tubuhmu melemah dan tak berdaya, rasa sakit yang seolah-olah menggerogoti ketenanganmu. Saat itu engkau mulai terbesit ingatan akan pertolongan Tuhan. Sungguh sederhana Dia menegur kita saat Tuhan masih peduli kepada kita, dan Dia ingin kita kembali kepadanya dengan cara memberimu satu cobaan yang membuatmu tak berdaya, agar engkau paham tidak ada yang bisa kita sombongkan kepada diri kita. Atau Tuhan memberimu cobaan berupa lainnya dengan cara mematahkan hatimu, yang mungkin kamu lagi kasmaran dan sayang kepada seseorang, karena sayangmu yang sudah melewati batas dari sayangmu kepada Sang Pencipta. Sadarkah kita dari setiap tragedi yang ada, dengan berbagai masalah yang menimpa, hanyalah semata-mata Tuhan ingin kita kembali kepadanya saat kita asik menikmati terangnya cahaya ketika malam, saat sederhana yang pernah kita ucapkan ketika listrik padam, dan kita menanti untuk listrik kembali hidup, agar semua terang dan sebagian dari kita kembali melakukan aktivitasnya masing-masing. Sadarkah kita saat listrik kembali hidup terang dan kita ucapkan Alhamdulillah? Hal yang sederhana yang Dia inginkan, yaitu kita selalu ingat dan menyebut namanya saat sedih maupun senang. Dan saat kita sabar dari setiap ujian yang Tuhan berikan, percayalah, selalu ada pahala di dalam setiap musibah. Mungkin itu meleburkan dosa kita yang ada, dan mungkin itu akan menjadi pahala untuk kita yang bersabar. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat ialah selalu bangkit setiap kali terjatuh. Permata memerlukan gesekan untuk memolesnya menjadi bersinar dan berkilat. Begitu juga manusia. Tak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan dan kegagalan. Hidup tak selamanya berjalan mulus. Butuh batu kerikil supaya kita berhati-hati. Butuh semak berduri supaya kita waspada. Butuh persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih. Butuh petunjuk jalan supaya kita memiliki jalan untuk mencapai masa depan. Butuh masalah supaya kita tahu kita punya kekuatan. Butuh pengorbanan supaya kita tahu bekerja keras. Butuh air mata supaya kita tahu merendahkan hati. Butuh dicela supaya kita tahu bagaimana caranya menghargai. Butuh tertawa senyum supaya kita tahu caranya bersyukur. Butuh orang lain supaya kita tahu kita tak sendirian. Jangan takut jika tidak ada lagi tempat untuk bersandar. Masih ada lantai untuk kita bersujud. Jangan menghitung apa yang hilang, namun hitunglah apa yang tersisa. Sekecil apapun penghasilan kita, pasti akan cukup untuk kebutuhan hidup. Namun sebesar apapun penghasilan kita, tidak akan cukup jika digunakan untuk gaya hidup. Tidak selamanya kata-kata yang indah itu benar. Hidup ini terlalu singkat. Lepaskan mereka yang menyakitimu, sayangi mereka yang peduli kepadamu, berjuanglah untuk mereka yang berarti bagimu.